Saudara, personil TNI Polri mengerahkan 2 alat berat untuk membuka akses jalan di Tapanuli Selatan yang tertimbun material longsor menuju Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Akibat tanah longsor, arus lalu lintas dari arah Medan menuju Tapanuli Selatan dan dari arah Sibolga menuju Tapanuli Selatan lumpuh total. Nggak tahan, iya, nggak tahan dia. Unang bere. Dengan mengerahkan alat berat, personil TNI dan Polri membersihkan material longsor yang menimbun ruas jalan lintas Sumatera di Desa Aik Nabara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Ada beberapa ruas jalan di Tapanuli Selatan yang tertutup longsor hingga mengakibatkan arus lalu lintas lumpuh total. Di antaranya, ruas jalan dari arah Medan menuju Tapanuli Selatan dan dari kota Sibolga menuju arah Tapanuli Selatan. Masyarakat yang hendak melintas dari arah Medan agar mencari alternatif melalui Kabupaten Asahan. Akses jalan lintas tengah Sumatera di Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara putus akibat terendam banjir. Ketinggian air bahkan mencapai 1 meter di beberapa titik. Akibatnya, kendaraan dari 2 arah tidak bisa melintasi kawasan ini, saudara. Para pengendara terpaksa mengantre sambil menunggu air surut. Menurut pengemudi, jalan tak bisa dilalui sejak Selasa malam. Lama antri di sini, Bang? Udah 24 jam. 24 jam? Ya. Abang dari mana mau kemana ini, Bang? Aku dari Sumbar mau ke Tanjung Balai. Mau ke Tanjung Balai. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan, Bang? Hanya menunggu aja ya? Menunggu lah. Iya. Nggak ada alternatif lain. Ya. Tapi udah ada nggak tanda-tanda surutnya, Bang? Sampai sekarang? Belum, masih naik kalau. Kak, nahanin kereta kita, Kak. Tengoklah ini, Kak. Banjir bandang menerjang 3 desa di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Terlihat banyak material kayu terbawa luapan Sungai Aek Garoga menyapu permukiman warga. Warga bilang akibat banjir bandang, harta benda hilang tersapu banjir. Diduga 4 orang hilang akibat terseret luapan Sungai Aek Garoga. Untuk mengetahui penanganan pasca banjir bandang dan longsor yang menerjang sejumlah wilayah di Sumatera Utara, kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Emir Syahpurba dan juru kamera Bahari. Emir, bagaimana proses evakuasi warga pasca terjangan banjir dan longsor ini? Apakah masih ada lokasi yang terisolasi? Membersihkan material longsor sehingga nantinya dapat kembali dilewati oleh pengguna jalan. Ya, saudara. Beberapa lokasi jalan yang tertimbun tanah longsor mengakibatkan arus lalu lintas dari arah Medan menuju Tapanuli Selatan dan dari arah Sibolga menuju Tapanuli Selatan putus total sehingga diimbau kepada para pengguna jalan yang akan melintasi jalan tersebut untuk memilih jalur alternatif melalui Kabupaten Asahan. Dan selain itu, saudara, luapan Sungai Batang Angkola yang terjadi mengakibatkan jalan lintas tengah Sumatera mengalami putus total. Luapan Sungai Angkola yang tepat berada di pinggir jalan mengakibatkan jalan lintas tersebut tergenang banjir sedalam 1 meter sehingga kendaraan yang ingin melintas tidak dapat melalui jalan tersebut dan pada akhirnya mengakibatkan kemacetan yang panjang. Untuk korban jiwa sendiri, saudara, dari peristiwa longsor dan juga banjir bandang yang terjadi di Tapanuli Selatan setidaknya merenggut korban jiwa sebanyak 8 orang dan 58 orang mengalami luka-luka serta ribuan orang terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Selain di Tapanuli Selatan, saudara, duka juga terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah akibat longsor yang terjadi Selasa pagi kemarin. 4 orang dari satu keluarga tewas akibat rumah mereka diterjang oleh material longsor. Dan saat ini, Desi dan juga saudara, BPBD setempat telah mendirikan posko-posko pengungsian dan mulai mendistribusikan bantuan berupa bahan makanan pokok yang nantinya dapat dikonsumsi oleh para pengungsi. Dan juga, saudara,
Selain di Tapanuli Selatan dan juga di Tapanuli Tengah, di Sibolga, kota Sibolga, saudara, banjir menerjang beberapa kecamatan yang mengakibatkan rusaknya infrastruktur dan rumah warga dan menyeret kendaraan. Sementara di Tapanuli Utara, saudara, banjir bandang mengakibatkan puluhan rumah terdampak dan 2 jembatan mengalami putus atau rusak akibat banjir bandang yang terjadi. Sementara di Mandailing Natal, saudara, banjir bandang mengakibatkan ratusan kepala keluarga harus mengungsi dan mencari tempat yang lebih aman di situ. Baik, terima kasih Emir Syapur Badan Juru Kamera Bahri melaporkan langsung dari Sumatera Utara.